Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama pagi hari ini kita mau siapkan setiap hati kita. Kita mau menaikkan pujian dan syukur di hadapan Tuhan. Mari bersama pagi hari ini kita mulai hari yang baru. Dengan hati yang bersyukur, naikkan pujian, mari sembah Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Dalam keadaan apapun kami percaya bahwa senantiasa Tuhan Engkau menyertai setiap hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami itu senantiasa baik adanya. Sebab itu pagi hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau. Dengan hati yang bersyukur Tuhan, kami mau bawa setiap pujian dan penyembahan kami. Kami mau menyiapkan setiap persembahan kami yang terbaik. Biar Engkau yang disenangkan atas setiap pujian kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap pujian dan penghormatan kami bagi Raja di atas segala Raja. Kami bawa setiap hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Hadirat-Mu itu yang memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu itu yang melingkupi setiap kami umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Kami panggil nama-Mu Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, terlalu banyak Tuhan yang Tuhan telah
katakan, persembahkan ini setiap persembahan kami Tuhan, hanya bagimu. seluruh hidupku, Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Segala pujian bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap korban syukur kami. Terima kasih untuk setiap apa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kasih dan kemurahan-Mu. Kami hidup di dalam anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang kami sembah, yang kami tinggikan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, ku sembah, Kau ku sembah, Kau segala pujian bagimu Tuhan. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau yang kami sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, ku sembah.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Pagi ini kami bangun dengan sukacita, kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sanggup menuntun hidup kami Tuhan, untuk kami boleh memulai hari ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali pagi hari ini dan firman Tuhan terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9, firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-6 saudara. Judul perikopnya, memberi dengan sukacita itu membawa berkat. Ayat yang ke-6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, dan jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi para penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Iya, saudara yang terkasih, pada waktu ayat ini ditulis, saudara, kita melihat di sini itu ketika Rasul Paulus dalam pelayanannya itu mendorong jemaat di Korintus untuk mengobarkan memberi dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Dan kalau kita lihat di sini, judul perikopnya dari 2 Korintus pasal 9 ini adalah pengumpulan uang untuk Yerusalem. Pada saat itu mereka ada pengumpulan uang untuk Yerusalem, dan Rasul Paulus memberikan pengajaran kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Dia berkata bahwa camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang menabur banyak akan menuai banyak juga. Artinya di sini apa saudara? Ini sebenarnya bicara tentang sikap hati. Kalau kita itu pelit, kita maka tidak akan menuai apa-apa. Tapi kalau kita ini orangnya punya sikap hati yang besar dalam hal menabur, maka kita akan melihat Tuhan juga yang akan memberkati. Karena itu orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tapi orang Kristen itu pengennya menaburnya sedikit, menuainya banyak. Saya mau memberikan sebuah pengajaran kepada kita semua hari ini, karena saya pun sudah melakukan ini saudara. Bukan hanya ketika saya sudah diberkati, ketika saya berkekurangan dulu saya tidak pernah berhenti untuk menabur. Menabur dalam hal uang, menabur memberikan beras, sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu saya praktekkan saudara. Bukan ketika saya diberkati saja, tapi ketika dulu kami masih pas-pasan pun secara manusia tidak mungkin menabur. Tetapi saya mau saya berdoa meminta kepada Tuhan supaya saya diberi hati karunia untuk memberi. Sebab tidak semua orang memiliki hati seperti itu. Tapi ayat firman Tuhan itu selalu berkata, dan itu pasti terjadi. Orang yang menabur sedikit itu akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Mungkin kita tidak langsung melihat saat itu juga benih yang kita tabur itu tumbuh. Tapi satu saat saudara, semua kebaikan yang kita tabur itu pasti akan tumbuh dan menghasilkan buah. Ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Saudara, ketika Rasul Paulus mendorong jemaat di Korintus untuk menabur bagi pembangunan di Yerusalem,
Ya, dia berkata kepada mereka ya bahwa kamu memberikan masing-masing hendaklah menurut kerelaan hati. Kalau kita hari-hari ini terketok untuk menabur kemana saja, ke siapa saja, menabur kepada orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita, atau kemana saja saudara. Firman Tuhan bilang, ya kita harus belajar memberi itu dengan kerelaan hati, jangan dengan sedih hati atau paksaan. Karena kalau kita melakukan itu karena paksaan atau sedih hati, maka kita tidak akan menuai saudara. Sebab Allah itu mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan itu sangat mengasihi orang-orang yang suka memberi. Ya, makanya hari ini mungkin ada di antara saudara yang berkata, kenapa ya Bu, keuangan saya dari dulu seret. Ya, saya ini sudah bekerja keras tapi kelihatannya kayak gini-gini saja. Ya, mungkin engkau belum melakukan satu hal ini, yaitu menabur. Ya, mari kita belajar saudara untuk menabur. Kemana Tuhan gerakkan kita menabur, kita harus, ini adalah prinsip kerajaan sorga yang tidak boleh kita lewatkan supaya keuangan kita diberkati Tuhan. Ya, bahkan ketika saudara berkat, saudara harus berdoa, Tuhan kemana berkat ini harus aku salurkan. Minta tuntunan Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Saya mau sampaikan hari ini karena menabur itu akan membawa berkat, dan Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Kalau kita mau jadi orang dikasihi Tuhan, mari kita memberi dengan sukacita saudara. Ya, dikatakan dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Kalau kita itu menjadi orang-orang yang suka menabur saudara, maka kita akan menerima, ya Allah akan melimpahkan dalam hidup kita ini kasih karunia, kata firman Tuhan. Apa yang kita butuhkan dalam hidup kita? Ya kasih karunia itu tadi. Kasih karunia akan memampukan kita, kasih karunia akan mencukupkan kita, kasih karunia Allah akan memberkati hidup kita. Ya, kenapa? Karena Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita, dan Dia akan senantiasa mencukupkan. Ya, segala sesuatu dalam hidup kita, bahkan dikatakan bukan hanya kita cukup, malah kita berkelebihan untuk kita bisa menjadi berkat hidup kita bagi orang lain. Mari praktekkan firman Tuhan. Kalau saudara termasuk orang yang pelit, tidak mau menabur, ya kadang hitung-hitungan, memberi aja, aduh ya rasanya berat, maka ya jangan salahkan Tuhan kalau sampai keuanganmu itu bermasalah. Saya berdoa ya supaya kita belajar, lihat orang di sekeliling kita yang membutuhkan. Saudaramu siapapun yang membutuhkan, ayo belajarlah untuk menabur saudara ya. Karena ini adalah kunci kita diberkati oleh Tuhan. Dikatakan kalau kita ini rajin memberi dengan sukacita bukan dengan paksaan, Allah akan melimpahkan segala kasih karunia kepada kita. Dan bukan hanya itu, kamu akan senantiasa berkecukupan. Dan bukan hanya berkecukupan, tapi dikatakan kamu malah berkelebihan dalam berbagai-bagai kebajikan. Wow saudara, ya kalau kita ini pengen cukup, Tuhan bilang aku tidak hanya pengen beri kamu cukup, tapi aku akan berikan kamu berkelebihan supaya kamu dapat menjadi berkat bagi orang lain saudara. Ayat yang ke-9, seperti ada tertulis, Ia, huruf besar Tuhan, membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Tuhan itu juga Tuhan yang suka menabur, makanya kita menjadi anak Tuhan tentunya kita juga suka menabur. Tuhan membagi-bagikan ya kepada orang miskin. Mari kita melihat orang di sekeliling kita yang berkekurangan. Ayat 10, Ia menyediakan benih bagi para penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tuhan yang menyediakan benih bagi para penabur. Ayat ini dulu berbicara dan sering berbicara ketika saya sudah ada dalam kesaksian saya, saudara sudah nonton, kita tinggal punya uang 25.000, besok susu anak saya habis, kita punya uang 50.000 ya. Saya nggak tahu hari itu, ya sudahlah, besok ada 50.000 masih bisa beli susu anak. Setelah itu nggak tahu gimana. Ada orang datang pinjam 50.000 saudara. Dalam hati saya, kalau pinjam itu 25 masih bisa bagi 2, tinggal punya uang 50 dipinjam 50. Ya sudah,
Tapi ketika saya berdoa, Tuhan bilang, ya kesusahan sehari cukup untuk sehari, dan Tuhan yang menyediakan benih bagi para penabur. Akhirnya kami menabur. Besoknya Tuhan kami melihat bagaimana mujizat Tuhan terjadi, ya bukan hanya dilipat gandakan 1000 kali lipat saudara, tetapi berjuta-juta kali lipat. Apa yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Tuhan. Karena itu saudara percaya. Dikatakan ia menyediakan benih bagi para penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Kalau kita suka menabur, Tuhan akan menyediakan benih bagi kita, dan Dia yang akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ya, Alkitab berkata Tuhan akan memperkaya kita dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Saudara, ya Alkitab berkata orang pelit, orang kikir itu tidak masuk surga. Karena itu pesan hari ini cukup serius ya saudara. Kalau engkau mau melihat hidupmu diberkati, lihat di sekelilingmu orang yang membutuhkan. Lihat ya apa yang kita bisa lakukan. Mari belajar, jangan tunggu kaya baru menabur, jangan tunggu sudah berkelebihan. Ya, kita harus meminta kasih karunia Tuhan untuk kita dimampukan melakukan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya janji firman Tuhan tergenapi di dalam hidup kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, ajar kami Tuhan untuk belajar memberi dengan sukacita, belajar memberi dengan hati yang tulus. Karena kami mau melakukannya bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kami landasi karena Tuhan, kami percaya Tuhan memperhitungkannya dalam hidup kami. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Lebih lagi saudara katakan, kami mau berikan Tuhan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanya bagi kemuliaan-Mu, ya Tuhan, kami mau berikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk memberi yang terbaik bagi Engkau. Apa yang kami miliki, harta kami, kekuatan kami, Tuhan ajar kami untuk memberi hati bagi Tuhan. Dimanapun Tuhan tunjuk, dimanapun Tuhan menyuruh kami untuk menjadi berkat, kami mau jadi berkat. Terutama dalam hal keuangan, Tuhan Engkau tuntun kami agar kami tidak menjadi hamba uang. Ketika kami menerima berkat Tuhan, ajar kami berbagi dengan orang-orang yang memang Tuhan taruh di hati kami, orang-orang di sekeliling kami yang berkekurangan, orang-orang miskin. Tuhan ajar kepada kami untuk kami memiliki hati memberi, karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Engkau akan melimpahkan kepada kami anugerah kasih karunia, supaya kami bukan hanya berkecukupan tapi berkelimpahan. Ampuni Bapa kalau kami selama ini tidak melakukan firman-Mu.
sehingga kami melihat keuangan kami seringkali berat, seringkali bermasalah. Kami mau menyerahkan seluruhnya Tuhan ke dalam rencana dan kehendak-Mu. Berkati Tuhan setiap mereka yang berusaha, yang bekerja. Engkau melihat Tuhan, biarlah Bapa pagi ini mereka yang bangun untuk melakukan aktivitas pekerjaan, Tuhan sertai damai sejahtera sukacita-Mu melimpah. Bahkan Engkau mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami tidak akan berkekurangan, tapi kami bukan hanya cukup tapi berkelimpahan. Karena itu ajar pada kami untuk belajar memberi dengan sukacita. Berkati Bapa setiap mereka yang bangun pagi ini dengan tubuh yang lemah, sakit, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Kami terlalu percaya kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu Tuhan yang punya pergumulan, Tuhan menjadi jawaban. Berkati mereka yang berulang tahun pagi ini, damai sejahtera-Mu turun. Bahkan kami percaya bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani dalam Engkau. Berkati Bapa setiap mereka yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas setiap anak-anak-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati setiap mereka dalam pekerjaan, diberkati dalam studi kuliah, diberkati dalam kesehatan, dalam keuangan, agar anak-anak-Mu menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya Saudara berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.